Mirsa, kalau kita pakai bukunya Moh Kosnardi dalam susunan pembagian kekuasaan presiden, yang pertama membantu presiden melakukan kewajiban, menggantikan presiden jika meninggal dunia, lakukan pengawasan khusus dan juga pengawasan operasional pembangunan. Yang memang mengganti dan juga membantu tugas presiden. Ini bagaimana? Mereka jualan ini supaya menarik suara atau bagaimana, Mas Fangi? Iya, kalau memang suara minimal memang terbukti, misalnya kalau hasil survei kalau elektabilitasnya naik berarti memang peran wakil ada untuk mendongkrak elektabilitas. Tapi kalau elektabilitasnya stagnan berarti kan wakil nggak berpengaruh ketika dipasangkan maupun satu calon. Yang kedua gini, Cak, kalau misalnya tadi menjalankan tugas, menjalankan tugas sebagai wakil presiden, membantu presiden. Yang kedua menggantikan kalau presiden tadi berhalangan tetap meninggal dan seterusnya, termasuk program kesejahteraan. Nah, yang menarik dari kutukan wakil presiden, Cak. Nah, kalau kita ingin berani mengatakan bahwa kutukan wakil presiden ini harus kita hentikan, bisa sebetulnya dengan kewenangan yang sebetul-betulnya disertai antara ada tiada tadi menjadi ada, diberdayakan, dipergunakan, dijalankan oleh wakil presiden. Tapi nggak di luar dari 4 tadi. Ya, kalau di luar dari 4 tadi menyalahi undang-undang dong. Ya, kalau di konstitusi memang lemah. Tapi sebetulnya kalau diberdayakan, diberdayakan itu bisa berdaya. Makanya tinggal dua pilihan, Cak. Mau dikempesin, kan ada juga ban serep dikempesin. Sehingga ketika bannya utama rusak, nggak bisa digantikan. Karena dikempesin kan ban serepnya. Undang-undang tadi, karena menggantikan kan belum tentu menggantikan orangnya pas tidak ada. Bisa juga menggantikan peran pada saat ini kan bisa saja. Itu kan bahasa undang-undang, artinya bisa kemudian diartikan atau diterjemahkan seperti itu. Makanya tadi ada soal Pak Prabowo menawarkan role model Indonesia seperti wakil presiden itu betul-betul diberdayagunakan. Bahkan posisinya hampir sama dengan maksudnya Perdana Menteri tadi kan. Boleh ditanyakan ini, Mas Emil, sebenarnya itu ucapan bercanda saja atau seperti apa? Kalau Wapres perannya seperti Perdana Menteri, ganti bentuk format negara kita bukan presidensial. Mungkin Mas Emil, boleh dijawab Mas Emil? Sebentar dulu, Mas Emil. Ya, jadi begini, Mas Gibran ini sudah banyak berdiskusi dengan Pak Prabowo dan Pak Prabowo adalah orang yang cepat kemudian menilai potensi seseorang. Dan dari situlah beliau melihat bahwa sebenarnya fungsi untuk pemerintahan ini juga beliau bisa kemudian berbagi peran dengan Mas Gibran. Nah, memang kalau dalam konteks misalnya negara yang punya 2 jabatan presiden perdana menteri seperti Prancis, seperti Korea Selatan kalau tidak salah ya, betul ya, seperti Jerman dan negara lain itu memang kan ada kepala negara, kepala pemerintahan gitu ya, atau Singapura gitu. Kadang presidennya lebih kuat, kadang perdana menteri lebih kuat. Saya rasa kita tidak menganalogikan dengan negara-negara seperti itu. Yang ada di bayangan dari Bapak Prabowo adalah bahwa memang ada sebuah istilahnya karisma yang akan beliau dukung eksistensinya dari seorang wakil presiden dengan tentunya memberi ruang untuk berperan di hal-hal yang memang juga sangat strategis di tengah masyarakat. Bayangkan menjadi koordinator hari ini aja sudah gitu. Saya tadi bicara walaupun tadi menyebut undang-undang dasar ini nggak melanggar. Ya, tadi sudah ada fungsi-fungsi kerja-kerja nyata dari wakil presiden, ya, yang kemudian memang artinya undang-undang dasar ini tidak diserta-merta diartikan itu tidak boleh dilakukan, gitu. Jadi fungsi peran dari seorang wakil presiden ini menurut saya secara empiris saja sudah bukan sekedar ban serep, apalagi berdasarkan pembicaraan dari Bapak Prabowo di muka publik dan potensi yang dimiliki oleh Mas Gibran sebagai mungkin wakil dari Gen Z yang milenial dan Gen Z yang akan kemudian memiliki kedekatan emosional juga untuk bisa meng-guide mereka bukan saja di proses elektoral, tapi pada saat pemerintahan nanti, sebagaimana sekarang saya merasakan itu dengan teman-teman muda di Jawa Timur begitu. Jadi ini yang kemudian menurut saya sangat mungkin dan bukan. Ya, sebelum saya nanti ke Mas Aiman, bahkan juga Pak Saiful Huda, nanti saya terlebih dahulu pemirsa ingin membaca atau menghadirkan kepada Anda suasana kebatinan dari masyarakat kita ini, bagaimana tanggapan mereka mengenai peran Wapres, bahkan juga debat Wapres, Cawapres pemirsa. Ini Faisal sudah siap mengabarkan. Faisal silakan.
Ya, Caca, Gita, dan juga pemirsa, memang tentunya dalam menjalankan masa pemerintahan sudah semestinya seorang presiden ini dibantu ataupun didampingi oleh seorang wakil presiden. Pun hingga sampai saat ini sudah 78 tahun Indonesia merdeka, dan selama masa itu sudah terdapat 13 orang wakil presiden yang membantu tugas dari presiden itu sendiri. Namun Caca dan juga pemirsa, memang ironisnya belakangan ini terdapat anggapan ataupun asumsi dari masyarakat yang menganggap bahwa semua tugas kenegaraan ini sepenuhnya diemban oleh seorang presiden, sedangkan sedangkan wakil presidennya ini hanya dianggap sebagai pelengkap elektoral. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan polemik tersebut? Saya akan coba berbincang ataupun bertanya dengan sejumlah masyarakat. Di sini sudah ada Mas, boleh tanya-tanya? Namanya siapa? Namanya Adit. Oke, Mas Dadit, bagaimana tanggapan yang mengenai anggapan tersebut? Anggapan bahwa seorang wakil presiden belakangan ini hanya dianggap sebagai pelengkap elektoral saja. Setuju atau tidak setuju? Kalau saya sih nggak setuju ya, karena menurut saya capres dan cawapres itu mempunyai tugas masing-masing. Ketika dia sudah mendapatkan amanah jadi presiden dan wakil presiden pun juga mungkin mereka berdua mempunyai tugas masing-masing, tupoksi masing-masing. Seandainya presidennya lagi keluar negeri atau keluar kota gitu kan. Jadi harusnya kan yang berada di Indonesia itu kan wakil presiden, dan nggak bisa menteri-menteri yang harus digantikan, kecuali memang kita ini ada perdana menteri, beda hal gitu kan. Kalau perdana menteri kan di atasnya menteri juga, sama dengan cawapres gitu atau wakil presiden. Dan menurut saya nggak setuju lah gitu kan. Mereka berdua tuh punya tupoksi masing-masing. Cuman mungkin wapres ini menjalani tugas nggak terlalu diekspos sama media gitu kan. Lebih banyak presidennya mulu nih yang diekspos, sedangkan wakil presidennya mempunyai program, mempunyai tugas yang memang nggak kalah penting sama presidennya gitu sih. Ini kan kita lagi menjalani kontestasi pemilu tahun 2024. Mas Dadit melihatnya dari ketiga capres dan juga cawapres, tidak perlu disebut, ada nggak secerca harapan melihat bahwa memang ini pasangan yang ideal begitu? Kalau saya melihat sih ada lah ya dari salah satu pasangan ini ya. Karena menurut saya ya cawapres harus punya harus punya pengetahuan yang luas lah ya. Namanya juga wakil presiden atau calon wakil presiden. Gak semua masyarakat atau gak semua orang bisa menjadi wakil presiden gitu. Dan ini amanat yang sangat luar biasa gitu kan. Gak semua orang bisa mengemban atau menjalankan tugas sebagai cawapres ini loh, cawapres ini. Harapannya ke depan bagaimana nih, Mas? Kalau harapan saya sih semoga dengan adanya presiden dan wakil presiden yang baru, Indonesia lebih maju, Indonesia menjadi negara yang bukan berkembang lagi, bisa mengalahkan Singapura yang dimana ekonomi kita harus bisa pesat, dan perkembangan pertumbuhan ekonomi di masyarakat juga harus bisa, dan masyarakat pun juga ikut sejahtera sih gitu. Terima kasih Mas Dadit. Ya, pemirsa, itulah tadi tanggapan dari Mas Dadit yang mana ia tidak setuju dengan anggapan tersebut. Namun kita lihat apakah ada masyarakat yang menganggap berbeda pendapat begitu dengan Mas Dadit. Ini sudah ada di depan saya. Mas, namanya siapa? Iki. Mas Iki, bagaimana? Kan ada anggapan bahwa belakangan ini wakil presiden hanya dianggap sebagai pelengkap elektoral saja. Setuju atau tidak setuju? Saya setuju dengan statement itu karena wapres yang saat ini itu dapat digantikan dengan di bawah presiden seperti menteri-menteri. Jadi job desk itu masih ada, karena misalkan kalau presiden itu sedang bertugas di luar negeri, masih ada di dalam negeri. Dan untuk ekonomi juga kan masih ada menteri-menteri ekonomi, atau juga Menko Perekonomian juga masih ada. Dan menurut saya itu. Berarti Masnya setuju dengan anggapan bahwa wakil presiden hanya pelengkap saja ya. Nah, memang Mas melihatnya idealnya ini seperti apa wakil presiden ini untuk mendampingi presiden dalam mengemban tugasnya? Ya, jika memang ada wakil presiden memang harus, karena dari sejak era Presiden Soekarno harus ada wakil presiden Muhammad Hatta, karena presiden dan wakil presiden harus berbagi job desk. Seperti misalkan kalau presiden di bagian barat, maka wakil presiden di bagian timur. Dan untuk wakil presiden yang akan datang nantinya, dan saya berharap untuk berkontribusi
baik itu di kontribusi di dalam negeri maupun di luar negeri. Bagi tugas begitu ya. Dibagi tugas. Tapi Mas melihat dari ketiga kontestasi capres-cawapres ini ada apa harapan kepada mereka semua? Ya, saya berharap dengan cawapres yang ada ini, yang 3 cawapres ini harus memiliki gagasan ide yang dapat diimplementasikan kepada warga Indonesia, yang nantinya janji-janji yang saat ini dia terapkan harus diterapkan juga pada saat dia jabat sebagai wakil presiden, sehingga harus mendengar kata-kata rakyat di Indonesia ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali Mas Iki. Ya itulah tadi Caca dan juga pemirsa, memang ada pro dan kontra. Namun yang pasti satu harapan mereka yakini adalah bahwa seorang presiden dan seorang wakil presiden tentunya bisa sama-sama saling membagi tugas begitu, berbagi peran dan juga mengemban tugasnya dengan sebaik-baiknya secara seimbang. Demikian Caca dan juga pemirsa, kami kembalikan ke studio. Terima kasih Faisal sudah bertanya-tanya kepada masyarakat rata ya, setuju ada tidak setuju. Nanti saya mau tanya kepada dua narasumber saya yang belum saya tanya di sini, kepada Mas Aiman sesaat lagi, bahkan juga Mas Saiful Huda. Kalau tadi Mas Aiman mengatakan Pak Mahfud akan mengurusi permasalahan politik dan hukum tadi ya. Jadi Pak Ganjar nggak boleh nanti ngurusin masalah itu, nanti dijawab. Bahkan juga Mas Saiful Huda mengingatkan soal IKN aja tampaknya Caimin bahkan Pak Anies ini berbeda. Kalau nanti berbeda pandangan gimana ngambil keputusannya? Sesaat lagi.